kan corona itu ada apa enggak gitu. Corona itu ada apa enggak sih gitu. Konspirasi lah, perang dagang lah, dari blok timur, blok barat, blok tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mau bercerita, mau berkisah, mau berbagi rasa lah, betul ya, berbagi rasa. Bisa jadi kita punya referensi yang sama, punya bacaan yang sama, punya sumber informasi yang sama, tapi karena pola pikir kita berbeda, bisa jadi penafsiran kita juga berbeda gitu. Nah, kita mau bicara tentang new normal. New normal itu apa ya? New normal bagi saya itu unik ya. New normal itu unik. Nah, menurut ini sendiri, new normal itu apa? Jadi kalau menurut saya new normal itu kondisi sekarang nih, yang dulu tuh nggak umum, nggak lazim dilakuin, harus mematuhi protokol kesehatan. Nah sekarang tiba-tiba harus semua keluar rumah boleh, aktivitas keluar rumah boleh, pakai masker, tetap harus sering-sering cuci tangan, jaga jarak. Terus new normal ini sebetulnya kan upaya pemerintah buat membangkitkan ekonomi lagi, karena kemarin sempat beberapa bulan terakhir kan kondisinya ekonomi kita kan turun. Nah sekarang nih sebenarnya usaha dari pemerintah nih untuk tetap naikin ekonomi, tetap jalanin ekonomi, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Gitu sih Pak, kalau menurut saya soal dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, terus di luar sana banyak teman-teman bicara, ini kan corona itu ada apa enggak gitu. Corona itu ada apa enggak sih gitu. Konspirasi lah, perang dagang lah, dari blok timur, blok barat, blok tengah, dan sebagainya gitu. Nah, menurut dia sendiri, corona itu ada apa enggak? Menurut saya ya, terlepas dari ada atau tidaknya corona, untuk segi medis saya belum bisa mengutarakannya karena kan saya juga bukan di bidangnya. Tapi yang saya lihat di berita, kiranya lebih dari 200 negara sudah mempercayai adanya corona ini, dan untuk tenaga medisnya juga sudah melakukan hal yang terbaik. Berarti corona ada atau? Ada sih menurut saya. Ada. Kalau pada hal masing-masing ya menurut saya kan ada. Ini kan ada dua pendapat ya. Oh nggak ada, karena belum pernah kejadian di tempat saya. Ya, karena di lingkungan belum ada kejadian, dia nggak percaya. Informasi di TV, nah ini media, mainan media. Bisa jadi kan gitu. Kepres ini kan persepsi, ini kan opini. Nah menurut diri sendiri, ini mensikapinya gimana? Seperti yang menurut Bapak tadi bilang, itu adalah persepsi. Bagi saya, orang yang percaya kalau corona itu ada, cara kita menyikapinya ya lakukan sesuai dengan protokol yang sudah ada protokol baik yang dari negara maupun dari tim medis, dengan cara pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak dan lain-lain. Bagi mereka yang tidak percaya, itu hak mereka, itu kebebasan masing-masing orang lah. Tapi menurut saya, bagi mereka yang tidak percaya, itu wajib untuk mengikuti protokol yang sudah ada, karena bagaimanapun itu sudah diputuskan oleh negara, sudah diputuskan oleh tim medis juga. Jadi lebih baik menjaga daripada mengobat. Kok kesannya malah serius banget ya? That's point harus ditekankan. Enggak, kita di sini mau bicara aja, berkisah, cerita aja, cerita aja. Yang kita pahami itu tentang peristiwa hari ini tuh apa sih gitu ya, dari sumber yang kita baca, yang kita lihat dan sebagainya gitu. Kita punya rasa yang sama di wilayah kerja, mungkin diawali dengan WFH kemarin, terus ya oleh Jakarta di mana-mana dan sebagainya. Kita ya punya rasa yang sama. Di mana kita bercerita bareng-bareng, berbagi rasa saja gitu, berbagi rasa saja.
tapi bagus pesan moralnya itu, pesan moral. Nah iya, nah, terus ada banyak kasus, ada banyak cerita tentang new normal di luar sana. Mungkin bagi teman-teman yang punya penghasilan cukup, ya cukup gitu, karena tabungannya cukup, ya kan, karena tabungannya cukup. Terus kalau bagi orang yang nggak kerja, dalam artian kalau hari itu dia tidak kerja, tidak punya penghasilan, itu gimana? Gitu. Lockdown itu enggak, bukan solusi lah. Lockdown itu udah benar atau kurang tepat? Menurut saya lockdown itu sebenarnya udah benar, cuma penerapannya di Indonesia kurang optimal. Dan artian nggak 100% serius lah. Ibarat kata kayak ibarat di Pulau Jawa lah, satu pulau selalu terhubung semua kan Pak. Kalau mau lockdown ya satu pulau, karena bagaimanapun kayak umpamanya di lockdown di daerah Bogor, sedangkan untuk kebanyakan masyarakat Bogor kerja di Jakarta. Kalau Jakarta nggak di lockdown ya percuma dong, keluar juga, kena juga, kena di jalan, kena di mana. Kalau menurut saya mendingan lockdown ya semua, biar yang di sekitar daerah situ satu daerah full, dan sekitarnya benar-benar nggak ada yang nggak saling menyebar gitu loh Pak. Kalau kayak kemarin kan kayak istilahnya gimana ya? Iya, jadi nanggung ya. Sini lockdown, sini enggak, sini lockdown, sini enggak. Dan terus yang jadinya harusnya satu pusat virus jadi nyebar kemana-mana. Jadi itulah. Mungkin juga karena distribusi ya Pak ya, distribusi apa sih kalau kita bilang ya kebutuhan. Tapi kan buktinya yang masuk nggak cuma logistik kemarin. Tapi semua sih balik lagi kesadaran Iya, dari kesadaran masing-masing sih. Kalau misalkan juga ya kalau dia sadar diri harusnya ngejaga aja, nggak usah harus di terus-terusan dibilangin. Tapi juga seharusnya kan mau jaga dirinya, mau jaga keluarganya, mau jaga saudara-saudaranya juga. Harusnya sadar diri aja sih. Ya itu kan dibilang dari tadi kan persiapan banyak, kita harus menghormati yang percaya, kita harus menghormati banyak yang di luar suaranya. dan saya emang harus nggak cuma pihak bawah yang harus mengerti, nggak cuma pihak atas yang harus mengerti, dari atas sampai bawah benar-benar mengerti semua. Ya, mengerti itu kan berbeda lagi Bu. Pengertian atas mungkin oke lockdown, kerja dari rumah aja, jangan keluar rumah, kayak gitu ya. Tapi bagi saudara-saudara kita yang ya itu lagi, bagi mereka yang tidak mempunyai lumbung beras di rumah sendiri, tabungan dan sebagainya, ini kan kerepotan juga, gitu. Kerepotan namanya. Ya itu lagi, balik lagi. Jadi serius banget. Kok jadi serius banget ya? Bahas dulu sih ya Pak. Iya, terbawa suasana ya Pak. Nah, jadi saya mau nanya nih, sebelum wabah sekarang, wabah saat ini, ada nggak wabah-wabah sebelumnya yang Bapak tahu? Karena kalau saya pribadi pengetahuannya kurang nih. Kan pertanyaannya harusnya saya bertanya. Kenapa saya yang ditanya ya? Loh, kan nggak apa-apa. Saya Sebagai bertanya pihak yang tuh, dituakan. baik. Semakin jadi suara. Wah, mana ya? Oke. Iya, kenapa hari ini kita terkaget-kaget gitu, terkaget-kaget? Oh, iya, karena tiba-tiba ada wabah, sifatnya masif, sifatnya mendunia. Kita tidak punya pengalaman itu pertama. Yang kedua mungkin kalau kita tanya sama orang tua, pernah nggak dulu ada wabah semacam ini? Masih jawabnya nggak pernah, karena belum pernah ada pengalaman itu. Makanya seluruh dunia, termasuk Indonesia, pun tidak siap, gitu. Tidak siap menghadapi ini sebetulnya ya. Tapi siap atau tidak siap ya harus dihadapi gitu. Nah, kalau secara sejarah, pernah ada nggak wabah sebelum ini, gitu? Yang sifatnya masif, yang sifatnya satu negara atau beberapa negara kena semua gitu. Banyak, betul banyak. Dari beberapa artikel atau literatur yang pernah saya baca, itu terjadi berulang-ulang dan beberapa kali gitu, dan banyak kali gitu, banyak kali. Yang pertama itu ada wabah Eustinius. Wabah Eustinius itu terjadi di abad ke-5. Di
di abad ke-5 tahun 541 sampai tahun 542, sekitar 1 tahun lah. Itu adanya di Romawi Timur. Kenapa disebut wabah Justinius? Karena kaisarnya bernama Justinius. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, pokoknya cek deh. Ada wabah namanya Justianus apa Justinius gitu, Justinius. Nah, salah satu yang terdampak ya si kaisar itu, akhirnya dinisbatkan ke si kaisar itu, wabah Justinius. Lalu masuk ke era, kalau eranya Islam di zaman Nabi itu pernah ada wabah namanya Syarawai. Syarawai itu terjadi di Al-Madain. Al-Madain itu di pusat kota Persia. Tapi alhamdulillahnya saat itu tidak masuk ke wilayah Muslim, gitu, tidak masuk ke wilayah Muslim. Akhirnya lewat. Terus lalu di eranya Khalifah Sayyidina Umar terjadi wabah juga, namanya wabah Wasam. Wabah Wasam itu jadi cerita gini. Ketika Sayyidina Umar dan rombongan ini hendak ke Damaskus, berhenti dulu di wilayah Sagra namanya, di Tabuk. Di Tabuk itu perbatasan Hijaz kalau sekarang. Lalu ketika beliau istirahat di sana, bersiap untuk masuk ke Damaskus itu, kota Damaskus, dikabari, diinformasikan bahwa di sana sedang ada wabah namanya wabah Wasam. Wabah Wasam itu dinisbatkan ke tempat wabah itu menyebar pertama dan menyerang kaum muslim di sana. Itu korbannya sekitar 25.000 orang korbannya yang terdampak di sana waktu itu. Nah, Sayyidina Umar lalu mengumpulkan para sahabat kan, ada sahabat dari Ansor, dari Muhajirin, dan dari rombongan kaum Quraisy. Ini gimana? Kita masuk atau tidak? Kaum Ansor sama kaum Muhajirin itu tidak satu sepakat. Ada yang mengatakan, ayo kita masuk aja lah, kita tawakal gitu. Yang satu bilang nggak bisa, kita ikhtiar dulu, nggak sepakat. Lalu ada namanya sahabat Abdurrahman bin Auf yang mengabarkan ke Sayyidina Umar bahwa beliau pernah mendengar bahwa bahwa Nabi pernah bersabda. Sabdanya itu, idza samikum bita'uni bi ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju minha. Artinya jika kalian mendengar adanya wabah di sebuah tempat, di sebuah negeri, maka jangan masuk ke sana. Fala tadkhuluha. Dan jika kalian sudah berdiam di sana, maka jangan keluar dari sana. Gitu. Nah, posisi Sayyidina Umar masih dua posisinya. Masuk nggak? Ketika beliau mendengar kabar itu dari sahabat Abdurrahman bin Auf, akhirnya beliau ngambil keputusan, udah kita balik lagi aja gitu, nggak jadi ke arah itu. Lalu datang namanya ada sahabat Ubaidillah bin Jarrah. Nah, sahabat Ubaidillah bin Jarrah ini kebetulan gubernur Damaskus saat itu. Bertanya ke Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, saya memilih takdir yang satu ke takdir yang lain. Sayyidina Umar memilih takdir yang satu ke takdir yang lain. Lalu Sayyidina Umar dikiaskan sama Sayyidina Umar. Ini ada dua padang rumput, ada dua padang. Yang satu gersang, yang satu subur. Kalau kita mau mengembalakan unta, mobil yang mana? Yang subur. Pasti yang subur. Ya kan, pasti yang subur. Nah, itu kan pilihan-pilihan. Gitu. Akhirnya keputusannya adalah Sayyidina Umar dan rombongan kembali lagi. Tapi banyak juga dari sahabat-sahabat yang bertahan di sana. Kemudian kebetulan memang takdir Tuhan, takdir Allah wafat di sana. Di antaranya ada sahabat Ubaidillah bin Jarrah itu. Terus ada yang kenal lagi sahabat Mu'adz bin Jabal. Terus ada lagi Abdurrahman bin Mu'adz, Yazid bin Abi Sufyan, terus ada Al-Haris bin Hisham, terus ada Suhail bin Amr. Sahabat-sahabat itu yang kemudian menjadi gugur di sana, gugur karena wabah tersebut. Gitu. Setelah itu pasca itu ada wabah lain nggak? Banyak sekali. Di abad ke-6
Di abad ke-6 itu di Irak, di Basra, di tahun 688 sampai 689 itu setahun itu ada namanya wabah Jafar. Terus di tahun berikutnya di beberapa tahun kemudian di tahun 706 Masehi itu namanya ada wabah Fatayat. Kenapa disebut wabah Fatayat? Karena banyak menyerang kaum perempuan. Ayat. Nah, setelah itu ada wabah lain nggak? Banyak. Saya kan dengar berita katanya wabah yang yang luas atau yang besar gitu itu terjadi setiap 100 tahun sekali gitu ya Pak ya. Itu apakah benar ada wabah-wabah setelah yang tadi Bapak ceritakan gitu sejarahnya? Setelah yang kalau benar atau enggak gini dia, kalau benar atau tidak, pas 100 tahun itu ada wabah gitu, 100 tahun ada wabah, ya Allah gitu. Karena kan sunatullah ini kita nggak tahu wabah itu gimana penyakit itu dari Allah, gimana penyakit dari Allah semuanya gitu, semua sabab itu dari Allah semuanya. Itu hanya prediksi saja bahwa per satu abad itu ada wabah yang sifatnya endemik atau epidemik. Tapi itu tadi dari banyak sejarah itu range waktunya ya antara 1 sampai 2 abad, 3 abad itu ada lagi kemudian. Nah pasca dari Sayyidina Umar itu ada nggak? Banyak, masih banyak lagi sebetulnya, banyak lagi. Salah satunya tuh di tahun 716 sampai tahun 717 Masehi itu ada namanya wabah Al-Ashraf. Wabah Al-Ashraf itu terjadi di Irak kalau nggak salah, di Irak. Nah itu menewaskan putra mahkotanya yang tewas. Seenggaknya Nah wabah Ashraf ini menyebar di Irak dan Suriah. Dan yang salah satu yang terdampaknya yang gugur di sana adalah putra mahkotanya namanya Ayyub bin Sulaiman bin Abdul Malik. Nah ayahnya justru keluar dari sana, dari wilayah wabah tersebut. Ayahnya lari ke Aleppo. Nah tapi tiba di Aleppo beliau juga meninggal juga di sana dan kemungkinan besar karena wabah tersebut gitu, makanya disebut Al-Ashraf. Kemudian di tahun 1347 sampai 1351 itu sekitar 4751 sekitar berapa tahun? 4 tahun. Itu ada wabah yang sangat terkenal sekali sebetulnya, namanya Black Death. Black Death itu menyebar di Eropa, lalu merambah kemana-mana gitu ke wilayah Timur Tengah dan sebagainya. Dan itu menewaskan sekitar 60% populasi warga Eropa saat itu. Saking masifnya gitu, saking bahayanya. Sebetulnya wabah Black Death jenis itu hampir sama. Itu satu wabah, itu wabah pes yang dibawa dari tikus hitam. Jadi kalau orang terkena itu ujung jari badannya atau ujung badannya itu nanti akan menghitam. Tanda dari matinya jaringan tubuh menghitam, makanya disebut Black Death. Tikus menjadi kurir ya di bawah, lalu menempel ke benda atau ke inangnya gitu, inang tikus mati, lalu dia kan mencari inang baru, nah lalu nempel ke badan manusia. Nah setelah itu ada lagi nggak? Kalau misalkan disebutkan per abad itu ada 1896 sampai 1897 itu ada namanya wabah Bombay. Wabah Bombay itu nama lama dari Mumbai di India sana. Karena wabah itu menyebar di sana. Wabah itu menyebar di sana. Hanya di sana aja. Kebetulan hanya di sana saja. Kebetulan ya di tahun itu. Tapi wabahnya sama saja. Betulnya kalau kita baca di literatur wabahnya hampir sama. Pes juga. Pes itu. Gitu. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa? Tikusnya jalan-jalan. Iya. Mesti bisa sekarang kemana ya? Iya. Karena itu penyebarannya lewat awalnya lewat apa? Lewat kapal-kapal dagang.
kapal-kapal dagang, dia menyuruh kapal dagang, lalu berlabuh ke negara mana, lalu Keren ya, Kak. ke mana-mana. Itu bisa apa? Jalan-jalan kita. Ini ngomong apa? Nah yang terbaru, yang terakhir itu bukan yang terakhir. Dalam artian ini udah masuk ke abad 19. Itu 1918 itu namanya wabah Spanyol. Nah wabah Spanyol ini beda sama pes. Wabah Spanyol ini semacam influenza. Nah influenza ini jenis AH1N1. Mungkin kayak kemarin kayak flu burung ya. Flu babi, flu burung. Flu burung itu H5N1 ya. Babi itu apa ya? B2. Nah ini jenis influenza. Ya ampun. Influenza A. Pokoknya kodenya itu AH1N1. Itu pun mendunia juga sebetulnya. Dan itu yang terdampak, yang terpapar dan terdampak itu sekitar 50 juta orang. Lebih banyak daripada corona. Kita tidak membandingkan corona dan wabah-wabah itu, mudah-mudahan tidak sampai gitu. Sampai semua bisa selamat, semua bisa sehat semua bisa dilindungi Allah Subhanahu wa taala gitu. Kira-kira gitu sih gitu. Dari yang seperti tadi, menurut Bapak sendiri bagaimana untuk orang yang tidak percaya? Kan gue percaya gimana? Menurut Bapak bagaimana ya? Saya jadi bingung sama Bapak. Yang nggak Dari percaya soal Allah itu ada sejarah yang Percaya atau tidak? Iya. Oke. Hah? Ini, percaya atau tidak? Itu dia, Mas. Antara percaya atau tidak, ini kan masalah persepsi, masalah opini, masalah daya tangkap masing-masing orang, dan masalah sumber berita mana yang dia baca. Dan yang percaya bukan sekedar baca, tapi dia harus percaya juga. Nah ini kan permasalahan di sana. Bagi saya gini, percaya atau tidak percaya itu adalah hak. Percaya atau tidak percaya itu adalah hak. Karena kita tidak bisa memaksakan pola pikir manusia, gitu. Kita mau jejalin berita apapun, kalau mereka nggak terima, ya nggak terima. Pasti nggak terima, gitu. Ini masalah daya tangkap, masalah persepsi, gitu, masalah opini juga. Sama itu. Makanya saya bilang, percaya atau tidak percaya, ada yang corona itu adalah hak. Tapi kita punya kewajiban yang sama. Kewajiban yang samanya adalah gimana? Kewajiban yang samanya adalah kita saling menghormati dengan prinsip masing-masing. Dengan cara gimana? Dengan cara mentaati kebijakan otoritas yang ada. Kita boleh nggak percaya dengan adanya corona, monggo silakan. Tapi kalau keluar, jaga juga protokol kesehatannya. Karena kita menghormati orang lain dengan percaya itu. Kita nggak percaya nggak apa-apa, kita nggak percaya nggak apa-apa. Tapi dengan niat, ya kita hormati orang lain yang percaya itu dengan cara taati protokol kesehatannya, taati norma yang ada, taati kebijakan yang dibuat otoritas setempat. Sama itu. Yang kedua, percaya atau tidak, itu bisa nggak penting juga. Yang penting adalah gimana caranya kita sama-sama hari ini dengan kondisi saat ini yang terdampak adalah semuanya, ya kan? Yang terdampak semuanya. Yang percaya terdampak, yang tidak percaya juga terdampak. Oh enggak, ada pembeda yang tidak terdampak, Yang tidak percaya. yang tidak percaya tidak terdampak. Kan enggak juga kan, nggak ada pemilihan itu. Kalau ada pemilihan itu enak, saya nggak percaya aja biar nggak Jadi terdampak, ya kan? Yes. Yang penting, yang kedua adalah yang penting gimana caranya kita saling peduli satu sama lain. Titik poinnya cuma dua itu kok. Kita boleh tidak percaya, itu adalah hak. Tapi kita berkewajiban untuk saling menghormati dengan cara mentaati peraturan yang ada dan norma yang ada. Poin keduanya adalah gimana caranya kita saling peduli dengan satu sama lain. Itu sih sebetulnya. Jadi kan pelir waktu itu nggak perlu corona Ribet gitu nggak ya. penting, ya nggak penting. Kita cari jalan keluar yang Kira-kira gitu yang penting. Nah, tadi kan udah cerita-cerita nih Pak soal
sejarah wabah-wabah yang mendunia, yang ada di dunia. Nah, kalau di Indonesia sendiri soal wabah nih gimana nih? Sebelum wabah yang saat ini ada atau enggak? Nah, terus saya juga mau nanya, dengan adanya wabah ini, sikap kita harusnya gimana untuk ikhtiar dan tawakalnya, untuk ngadepin semuanya gitu loh, Pak? Iya. Pas dulu. Tadi itu tadi sejarah dunia ya. Apakah itu kan pertanyaan kemudian apakah di Indonesia di zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak mungkin ditanya kan kita pernah ngalamin, pernah ada nggak gitu wabah sejarah di Indonesia atau Nusantara? Wabah atau penyakit di zaman dulu disebut wikara. Wikara itu dari bahasa Sanskerta artinya penyakit di zaman kerajaan-kerajaan. Wikara. Nah, penjelasannya gimana? Ikhtiar dan doa tawakal gimana? Sambung besok ya. Udah malam saya. Sambung besok. Biar nggak potong-potong. Oke. Nah, ya kira-kira gitu. Kurang lebihnya mohon dikoreksi bagi teman-teman yang mau sambung rasa dan sambung silaturahim. Silakan isi apa? Silakan komen di bawah. Yang di bawah. Boleh sih. Silakan komen di bawah. Boleh di. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.